Bukan sesuatu yang rahasia, tapi memang kita simpan kalau ada yang nanya, gitu ya. Signatures ya diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan pada exif. Jadi di sebelah kanan itu, oke, sebelah kanan Mas, oke, kanan. Ya. Oke, di kanan itu akan terlihat tanda tangan atau sertifikat ya yang kita sebutkan benar nggak sih yang namanya gambar itu dikirim dari handphone itu. Itu ada tulisannya KPU sekian Indonesia, siapa namanya dan kawan-kawan. Jangan dicari di exif. Kenapa kok tidak ditaruh di exif? Ya karena itu tadi standar, itu yang pertama. Yang kedua, exif itu kalau dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat WA, dikirimkan lewat Google Drive, kalau memang terpaksa atau email, itu akan di-scrap exifnya. Dan seringkali kami itu menganggap ada banyak miskonsepsi yang saya pahami bahwa seolah-olah metadata itu tidak bisa diubah. Metadata bisa diubah, seperti halnya data yang lain. Saya bisa bikin foto, terus saya tulis Nikon FM2. Yang orang fotografi pasti ketawa, nggak mungkin ada foto digital yang metadatanya Nikon FM2 karena itu 50 mm. Oke, next. Jadi ada di situ dan ada address-nya, dia harus di-reference kemana dan kawan-kawan. Selanjutnya, ini ada juga contoh metadata gitu ya. Kalau ternyata dia modelnya hashing. Tadi kan saya sampaikan ada modelnya signing, ada modelnya hashing. Turun sedikit Mas. Nah itu lebih kecil datanya. Dan tidak karena hanya membuktikan itu kalau data di atasnya diganti pasti itu rusak, pasti tidak cocok lagi, hashnya yang ada di bawah itu tidak cocok lagi. Tapi kita tidak bisa tahu ini handphone apa yang moto, kita nggak bisa tahu. Berbeda dengan kekuatan yang pertama, tapi kita masih bisa membuktikan bahwa benar nggak sih foto ini di-generate dari si rekap. Semua signature, semua hash itu kami simpan di basis data si rekap yang ada di KPU dan di cloud. Next. Selanjutnya terkait banyak perhatian bahwa bagaimana kita melindungi perubahan data. Oke. Pertama selain menggunakan access control, maka last of defense itu kita menggunakan audit trails. Ada dua tipe audit trails yang kita taruh di dalam basis data itu sendiri atau kita lempar keluar sistem yang namanya log store kita menyebutnya. Contoh aktivitas yang kritikal adalah terkait dengan pengelolaan user atau pengubahan data. Sebagai contoh berikut, next Mas. Ini adalah contoh, saya redact yang mulia, mohon maaf, itu adalah informasi pribadi, dan mungkin kalau memang dibutuhkan untuk sebuah konfirmasi yang lebih detail, itu bisa dianukan. Jadi kita bisa lihat di situ, ini adalah contoh unggah C hasil, gitu ya, dan kita bisa lihat itu tanggal 14, jam 17.55, sampai tanggal 16. Jadi kalau ada yang bilang bahwa si rekap itu mati itu adalah toko depannya Pak, terima datanya itu masih tetap kita biarkan. Oke, jadi kita harus lihat bahwa si rekap itu ada orang store data, ada orang lihat data. Kita bisa saja mematikan untuk store data, untuk melihat data, karena apa? Karena lagi kejar-kejaran membersihkan data yang katanya kotor. Ya, bukan katanya, memang kotor yang harus dibersihkan sama teman-teman KPU. Next. Ini unggah C hasil ini letaknya di luar di luar klaster Sirekap gitu ya, sehingga kalau nanti naudzubillah Sirekap itu kehack, maka log store itu berbeda klasternya dengan itu. Ini contohnya, kalau tadi terkait dengan orang ngirim, ini terkait dengan log kalau user itu melakukan perubahan. Ada catatannya, siapa melakukan apa, jadi berapa angkanya. Next. Dan perubahan ini juga kita catat di dalam basis data. Oke, ini ada contohnya, perubahannya jadi berapa saja, jam berapa saja. Jadi satu data itu bisa diubah berkali-kali karena mungkin saja orang itu hanya ngelihat, oh ya cocok, save. Jadi karena petugas itu saking khawatirnya datanya salah, mereka tuh melihat hal yang sama berkali-kali. Yang mulia. Next. Ada beberapa statement yang menyatakan bahwa data dari Sirekap tidak berubah gitu ya sejak 18 sampai 21. Sebagai fakta yang perlu saya sampaikan di majelis ini adalah data yang pertama kali kita terima adalah dari Sorong jam 11 waktu WIB gitu ya, TPS 1 Marikmai Malobdong Sorong, dan kita lihat yang bagian bawah mungkin turun agak naik dikit. Nah, itu adalah jumlah kenaikan gitu ya, mulai dari jam 18.30 gitu ya sampai hari berikutnya
jumlah naiknya datanya seperti apa kiriman. Nah, kalau kita bicara kenapa kok baru 18.30 di situ, sebagaimana keterangan pers yang kami boleh Pak ya? Boleh ya? Oke. Kita dihantam DDoS sejak pagi dan baru kita bisa revive sampai 18.30 dan terpaksa harus punya banyak perjuangan dan kawan-kawan sampai akhirnya ada ya beberapa tuduhan-tuduhan kita menggunakan itu yang nggak apa-apa, yang penting 18.30 rekan-rekan itu bisa naik, kita bisa lihat naiknya itu signifikan gitu ya, karena kita belajar ya apapun yang terjadi teman-teman dari daerah harus kita hargai sudah ngambil foto dan mereka harus bisa ngasukin data itu secepat mungkin dan kita bisa lihat kebetulan gambarnya kayak segitiga ya peaknya seperti itu, antriannya begitu. Next. Dan nanti kita akan lihat selama waktu itu perubahan perolehan angka 1, 2, 3 itu akan meloncat nanti. Ya, karena apa? Agak naik dikit Mas. Balik lagi, sorry. Sebelumnya. Karena apa? Biasanya yang masuk itu ordernya cuma 100, 200 per menit. Lalu begitu kita beres dengan urusan DDoS, langsung naik datanya. Dan itu akan loncat nanti. Kita akan lihat di akhir ini ya. Next. Oh ya. Oke. DDoS yang masuk dalam satu hari itu di awal pemilihan itu sekitar 2 atau 3. Pada waktu akhir rekapitulasi kemarin kita tuh dapat DDoS itu selama seminggu kayak minum obat 3 kali sehari. Dan itu bukan hanya dari negara-negara yang kita biasa duga ya, sampai negara-negara Eropa pun, bukan berarti negara Eropanya ya, tapi origin dari trafficnya itu dari Eropa pun biasanya nggak melakukan itu melakukan. Ya tapi alhamdulillah ya Allah masih ngelindungin kita semua ya. Masih lancar ya Pak ya, rekapitulasi ngecek-ngecek gambar-gambar itu ya. Oke, alhamdulillah. Majelis, ini lebih dari 10 menit tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh ya, tadi sudah disampaikan ini untuk 2 permohonan. Oh ya. Oke. Berikutnya ada data terkesan tidak berubah dengan menggunakan web archive seperti itu, data kotor dan kawan-kawan. Nah, memang perlu harus difahami adalah menggunakan web archive itu hanya melihat halaman depan saja. Kayak Bapak lihat gitu ya, ini kok tokonya sepi ya. Tapi Bapak cuma lihat nih dari luar. Kok tokonya sama ya dari hari ke hari? Ya iyalah sama hari ke hari. Coba kamu masuk ke dalam tokonya, masuk ke halaman 2 dari Sirekap, halaman ketiga dari Sirekap, dan Sirekap itu mulai dari nasional sampai TPS. Itu 5 level. Jangan lihat dari pintu depan doang. Dan kalau kita bisa lihat di catatan saya, pada waktu kita membuka publikasi itu jam 17, itu ada 46.000 TPS. Ada 46.000 TPS gitu ya, dan itu sekitar 5%. Artinya apa? Ya kalau hanya lihat dari pagar depannya, kalau ada TPS 1 masuk, itu persentage nggak akan berubah Pak. Kan kalau kita bicara ada 46.000 untuk merubah 1%, itu kan butuh sekitar 460 TPS masuk datanya, baru geser 1%. Jadi, dan kita bisa lihat begitu makin banyak data masuk, persentase akan sulit bergerak karena apa? Jumlah suaranya itu makin besar untuk menggeser persentase itu seperti itu. Ya. Lalu kita bisa jadi kita bisa lihat perubahan itu jam 11 sudah ada, tapi memang begini, walaupun data itu sudah masuk jam 11, kita tidak menayangkan hasil Pak. Kita hanya menyayangkan hasil sampai jam 17. Itu bukan karena DDoS, karena strateginya adalah kita meletakkan beberapa tempat di tempat yang berbeda gitu. Jadi, tapi kita bilang begini, dari pengalaman yang situng ya Pak ya, Pak Hasim, pada waktu kita publish 2 TPS, lalu muncul TPS pertama, itu hasil langsung goyang Pak. Muncul TPS keempat, hasil langsung goyang. Nanti kita kena lagi yang namanya, kok hasilnya Sirekap goyang-goyang lagi kayak hasilnya situng. Nah, oleh karena itu kita kumpulkan dulu, kalau sudah cukup besar, oke, kita buka. Dan itu putusannya adalah jam 17. Memang kita plan itu jam 18, tapi ternyata jam 17 sudah cukup. Terus terkait dengan DDoS itu terkontrol, jadi kita putuskan ya udah kita buka lebih awal, yaitu jam 17. Alhamdulillah. Next. Pilihan katanya harus kami, jangan kita. Nanti hakim terlibat juga di situ. Oh, mohon maaf ya Pak. Nah, jadi ketika kami, mohon maaf Pak, di bahasa Inggris we soalnya berdua-duanya Pak. Majelis yang mulia. Ketika kami melakukan plotting dari jumlah, perolehan masing-masing paslon per
ini bukan per menit ya, per time stamp ya, kita bilang per time tick gitu ya. Kami bisa menunjukkan bahwa ada lonjakan itu mulai di sekitar jam 18 something, 18.30, 18.45. Nah itu ketika apa? DDoS tadi sudah tertangani, alhamdulillah kita bisa dapat pinjaman IP untuk karena IP kita sudah kompromis. Jadi kita mau pasang firewall, mau pasang apapun, itu tetap digedor server kami, gitu ya. Nah, tapi begitu sudah ditangani, kita bisa lihat lonjakannya sebenarnya kurang lebih trennya serupa, gitu ya. Tapi punya gradien yang berbeda. Jadi ada pertumbuhan terus sampai kita ambil plot karena kemarin disampaikan di saksi ahli yang lain itu adalah sampai 2145. Jadi kita plot sampai 2145. Gitu. Kita lihat 2 sampai 2145 itu sebenarnya pertumbuhan perolehan suara dari masing-masing paslon itu seperti apa. Jadi adalah pertumbuhan itu seperti itu. Oke, next. Dan kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhannya, kita bisa lihat punya tren yang kurang lebih sama, gitu ya. Dan memang ada pergerakan, saya nggak mau mengomentari angkanya seperti apa, tapi kita bicara ada pergerakan gitu, bisa membesar, bisa mengecil, namanya juga prosentase gitu ya, karena tergantung dari pembaginya seperti itu. Dan kita bisa lihat gitu ya, tadi jam 17.01 yang kita buka itu ada sekitar, tadi 46 gitu ya, dari 46.000, ada 3 juta suara yang sudah masuk seperti itu. Dan persentase ya tumbuh secara kecil karena jumlah suaranya udah relatif lebih besar. Next. Terkait dengan beberapa kemarin disampaikan ada penggelembungan, dugaan-dugaan penggelembungan. Ini contohnya kasus di TPS 7 Rungkut gitu ya. Kita bisa lihat gambar. Jadi kemarin itu disampaikan di salah seorang saksi, oke. Ya, teman di masjid saya sebenarnya beliau, Mas Anas, oke. Jadi 159 itu ketika kita lihat gambarnya, jadi yang mulai bisa lihat sendiri itu ada linknya, C hasilnya seperti apa. Memang benar C hasilnya adalah 159. Jadi ketika dikoreksi di rekapitulasi ya memang seharusnya seperti itu. Kan? Karena C hasilnya memang bilang 159, tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59. Tapi pada waktu di D-nya, itu ada lampiran D hasilnya, itu sudah dikoreksi jadi balik lagi 159. Jadi bukan penggelembungan karena berbeda antara C dan E, tapi C-nya belum sempat dikoreksi. Itu yang terjadi menurut bahwa pemahaman kami gitu ya terhadap situasi ini. Next. Ini adalah contoh, bukan contoh. Ini ada D hasil dari yang bersangkutan itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, gitu angkanya jadi 159. Ya memang karena memang form C hasilnya, image C hasilnya adalah 159. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.